Bab 4408. Jubah bercahaya hijau. Ini juga merupakan pakaian berharga yang pernah dijamin oleh Tracer, bahkan fase penilaian 3 penurunan pun sulit melihat detail kita. Tentu saja, Erik tidak hanya mendengar omong kosongnya, dia mencobanya dan efeknya cukup bisa diandalkan. Jubah ini sangat dibanggakan oleh Tracer, yang bahkan bisa sepenuhnya menutupi aura master, seharusnya juga bisa menutupi cahaya. Sesungguhnya, aura dan cahaya memiliki prinsip yang sama. Jika pakaian berharga itu bisa menutupi aura kultivator, maka seharusnya juga bisa menutupi cahaya Reiki dari tubuh kultivator. Setelah mengenakan jubah itu, Erik mencobanya dengan menyerap sebuah kemelekatan jiwa yang diperoleh 2 hari yang lalu. Alhasil, Erik sedikit terkejut dan sedikit terdiam. Terbuat dari apakah jubah ini? Jubah tersebut benar-benar dapat sepenuhnya menyerap cahaya formasi yang sangat kuat, sehingga tidak ada cahaya yang terlihat sedikitpun. Namun, hanya ada satu masalah kecil, yaitu setelah menyerap cahaya formasi, jubah hijau ini akan bersinar sendiri. Benar, dia bukan menyerap atau menghalangi cahaya, tetapi seperti mengubahnya. Pada saat ini, pola cahaya formasi memang tertutupi. Namun, saat formasi beroperasi, Erik seperti mengenakan pakaian yang penuh dengan cahaya dan menjadi sebuah bola lampu besar. Yang paling menyebalkan adalah cahaya yang dipancarkan jubah hijau ini merupakan cahaya hijau. Artinya, saat cahaya bersinar, wajah dan rambut Erik juga menjadi hijau. Hal ini membuat Erik sedikit kesal, dia sudah tahu bahwa benda dari Tracer Taois pasti memiliki masalah. Yang terpenting adalah warna ini tidak cocok untuk muncul di atas kepala. Untungnya, daratan Jiushu tidak memiliki pernyataan seperti itu. Namun, seluruh tubuh memancarkan cahaya hijau juga merupakan sebuah kekurangan. Kelak aku akan mencari kesempatan untuk meningkatkannya. Namun, pola cahaya formasi bisa disembunyikan sudah merupakan peningkatan besar. Erik tidak terlalu keberatan akan hal itu. Ada satu hal lagi. Jika kelak pembagian jiwa memasuki ruang pemurnian obat, jiwa dewa jangan masuk lagi. Jika tidak, berdiam di dalam ruang pemurnian obat selama 1 bulan akan sangat merepotkan. Setelah memikirkan semuanya dengan jelas, langit di luar juga perlahan-lahan menjadi cerah. Erik menyesuaikan suasana hatinya dan berjalan keluar dari kamar. Apakah Tuan Istana Yan dan gadis suci Su sudah kembali? Saat berjalan keluar, Erik bertanya pada seorang kultivator yang berjaga-jaga di sana. Lapor kepada Letnan Qin, Tuan Istana Yan dan yang lainnya tidak keluar tadi malam, jadi semuanya ada di puncak ini sekarang, jawab kultivator itu dengan segera. Mengapa? Erik tercengang. Aku mendengar bahwa tanah berbahaya di luar puncak pedang sekarang hanya tersisa 1 area terakhir dan Master Rahasia Langit Longsu mengatakan bahwa sebaiknya mendaki puncak pedang ini pada malam bulan purnama. Kultivator ini jelas mengetahui banyak informasi. Jadi, setelah beberapa pihak itu berdiskusi, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Setelah memulai perjalanan pada besok pagi, mereka akan langsung membersihkan semua tanah berbahaya di sekitar puncak pedang pada malam bulan purnama. Apakah mereka akan memulai perjalanan pada besok pagi? Mata Erik sedikit bergerak. Meskipun perubahan terjadi dengan cepat, tetapi selaras dengan yang ditunjukkan cermin Bagua. Dia mengingat sebuah adegan yang pernah dilihat dari cermin Bagua, yaitu setelah Tetua Di dan yang lainnya berkumpul pada suatu pagi, mereka bergegas menuju puncak pedang. Pada saat itu, Erik sedikit kebingungan mengapa waktu berangkat mereka menjadi pagi hari. Pada saat ini, semua sudah jelas. Malam bulan purnama. Dia tidak mengingat apakah itu bulan purnama pada malam dia kecelakaan, tetapi merupakan malam hari.
Tampaknya, satu persatu adegan yang di ramalan cermin Bagua akan terjadi secara berurutan pada besok hari. Saat memikirkan hal ini, Erik menjadi tegang tanpa disadari. Terlepas dari apapun, dia tidak boleh membiarkan terjadinya sesuatu pada Finola. Apakah gadis suci Suada datang tadi malam? Ujar Erik lagi. Aku tidak memperhatikannya. Kultivator itu menggelengkan kepala. Erik mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dengan sifat Finola, meskipun dia datang, dia tidak akan mengganggu orang lain jika tahu bahwa Erik sedang bermeditasi. Meskipun kultivator ini selalu berjaga-jaga di sini, dia pun belum tentu bisa melihat Finola. Tapi, Finola tidak menungguku di halaman, dia pasti sedang bermeditasi untuk memulihkan diri. Sebaiknya aku tidak mengganggunya pada saat ini, lebih baik pergi ke lapangan saja. Erik berpikir bahwa energi yang dihabiskan Finola pasti sangat banyak karena membersihkan tanah berbahaya selama beberapa hari berturut-turut, dan besok merupakan pertarungan terakhir, dia seharusnya membiarkan Finola beristirahat. Saat tiba di lapangan yang baru didirikan, tidak akan seorang pun di sana. Meskipun Deviena Chu dan yang lainnya selalu mengumpulkan kemelekatan jiwa di sini setiap hari, mungkin karena terlalu pagi atau mereka tidak membersihkan tanah berbahaya pada 2 hari ini, pokoknya tidak ada kultivator yang menjual kemelekatan jiwa di sana. Setelah mencari suatu tempat, Erik duduk bersila dan berkultivasi sejenak. Seiring dengan terbitnya matahari, bertambah beberapa orang di lapangan itu. Namun, begitu tiba di sana, mereka langsung tertarik dengan Erik. Bukan karena betapa istimewanya Erik, tetapi cahaya Reiki yang dipancarkan jubahnya sungguh sangat menonjol. Meskipun pada pagi hari, cahaya itu tetap terang hingga menusuk mata dan tidak bisa diabaikan. Letnan Qin. Beberapa saat kemudian, Deviena Chu dan Revian Zhang juga datang. Mereka sedikit terkejut saat melihat Erik datang begitu cepat. Pemulihanku sudah hampir cukup, aku datang untuk melihat-lihat saja, tidak perlu mengkhawatirkanku, ujar Erik sambil tersenyum. Teman seiman Qin, pakaianmu ini, kata Revian dengan penasaran saat melihat seluruh tubuh Erik memancarkan cahaya hijau. Oh, jubah ini memiliki efek untuk memberi nutrisi kepada kerohanian, jadi aku memakainya untuk memulihkan diri, ujar Erik dengan santai. Kakak seperguruan Zhang, ayo kita mulai, ujar Deviena Chu. Pada saat ini, beberapa orang sudah berkumpul di lapangan itu. Setelah Deviena Chu dan yang lainnya datang, mereka langsung berbaris secara sadar dan mengeluarkan toples jiwa masing-masing untuk menjual jiwa dewa yang telah dikumpulkan. Deviena Chu dan Revian Zhang juga segera memeriksa dan membayar mereka dengan batu roh. Semuanya, kalian tidak membersihkan tanah berbahaya pada 2 hari ini, dari mana kalian mendapatkan begitu banyak kemelekatan jiwa? Erik mengawasi mereka dari samping, kemudian menyadari bahwa kultivator penjual jiwa dewa tidak hanya memiliki satu, mereka menjual 20 hingga 30 kemelekatan jiwa dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, dia bertanya dengan penasaran. Haha, Tuan Qin, kamu tidak tahu apa-apa, ujar seorang kultivator sambil tersenyum. Meskipun kami tidak memiliki kemampuan untuk membersihkan tanah berbahaya, di sekitar Pulau Emas juga ada banyak pulau. Kami terlalu bosan, jadi kami mengunjungi beberapa pulau kemarin dan membunuh beberapa iblis monster. Hal ini bukanlah sebuah rahasia, ada banyak orang yang keluar mengumpulkan kemelekatan jiwa. Oleh karena itu, kultivator tersebut juga tidak merahasiakannya. Tapi, iblis monster juga sulit ditemukan sekarang. Tidak tahu siapakah master yang bertindak dan memusnahkan banyak iblis monster di pulau sekitar itu, ujar seorang kultivator lagi sambil menggelengkan kepala. Benar,
Aku hanya menemukan sebuah pulau yang belum diketahui setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, kemudian mengumpulkan 3 kemelekatan jiwa. Menurutku, lebih baik kita membentuk tim dan mengumpulkannya bersama, efisiensinya seharusnya akan jauh lebih tinggi. Ini boleh dilakukan. Bolehkah teman seiman meninggalkan sebuah slip giok transmisi suara? Ada banyak kultivator yang mulai berdiskusi. Erik mengangguk. Seperti yang diduga, harta selalu menyentuh hati orang. Karena harga yang diberinya cukup tinggi, mereka lebih memilih tidak beristirahat dan bergegas ke segala tempat untuk mengumpulkan kemelekatan jiwa, bahkan berdiskusi untuk membentuk tim. Dengan demikian, meskipun semua tanah berbahaya di sini sudah dibersihkan, mereka mungkin akan memikirkan segala cara untuk mencari kemelekatan jiwa iblis monster dan mengumpulkannya. Bersambung.